Hai, bertemu lagi di program Travel Story Katolikpedia. Sepekan ini dunia dihebohkan dengan berita jasad utuh seorang remaja yang sudah dikubur belasan tahun. Di Indonesia, kabar ini pun mendapat perhatian khusus dari media online ternama seperti Liputan6.com, Detik.com, dan Tribun News. Wah, kok bisa ya jasadnya masih utuh? Dan siapa ya sosok remaja ini? Yuk, simak 11 fakta ini. Fakta pertama, namanya Carlo Acutis. Remaja Katolik ini lahir di Milan pada 3 Mei 1991. Di usianya yang masih remaja, ia didiagnosa menderita penyakit leukemia. Tapi, penyakit mematikan ini diterima Carlo sebagai anugerah, bukan sebuah cobaan dari Tuhan. Fakta kedua, sejak umur 7 tahun dan sejak menerima komuni pertama, Carlo Acutis tidak pernah absen mengikuti misa. Prinsip dia, lebih baik menghabiskan waktu di gereja ketimbang mengantri di bioskop untuk menonton film. Fakta ketiga, selama hidup, remaja Katolik ini punya rasa cinta yang besar kepada Ekaristi. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti melibatkan Yesus dalam hidup kita. Begitu prinsipnya. Salah satu pesan yang paling berkesan dari Carlo ialah semakin sering kita menerima Ekaristi, maka kita akan semakin dekat dengan Yesus, sehingga di bumi ini kita akan merasa seperti di surga. Fakta keempat, kalau dilihat dari usia, Carlo memang masih sangat muda. Tapi keahliannya sudah melampaui orang dewasa. Dia adalah seorang programmer dan seorang gamer. Menurut ibunya, Antonia Acutis, Carlo dan Ekaristi adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Karena kecintaan yang besar kepada Ekaristi itulah, saat usia 11 tahun, Carlo membuat sebuah website www.carloacutis.com yang dikhususkan untuk memuat berita-berita seputar mukjizat Ekaristi yang terjadi di berbagai belahan dunia. Fakta kelima, devosi kepada Bunda Maria dan mendaraskan doa rosario setiap hari juga salah satu kebiasaan Carlo. Bunda Maria sudah ia anggap sebagai kekasih spiritualnya. Saking cintanya nih, Carlo berjanji bahwa selama hidupnya ia hanya akan jatuh cinta pada satu perempuan, yakni Maria. Sungguh, cinta yang luar biasa. Fakta keenam, leukemia atau yang lebih umum dikenal kanker darah adalah penyakit yang mematikan. Siapa saja yang terserang penyakit ini pasti dilanda stres berat dan perasaan menolak. Tapi Carlo tidak bersikap seperti itu.
Anak dari pasangan Andrea Acutis dan Antonia Acutis ini justru beranggapan bahwa di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih menderita dibanding dirinya. Karena itu, ia mempersembahkan rasa sakitnya itu untuk Tuhan, gereja, dan Paus Benediktus ke-16 ketika ia masih menduduki takhta suci. Fakta ketujuh. Ibunya bercerita kepada CNA pada Mei 2020 lalu bahwa Carlo lahir ketika ia dan suaminya masih dalam kondisi susah. Ayahnya belum bekerja, sedangkan Antonia belum berniat untuk menjadi seorang ibu. Saat tahu bahwa dirinya hamil, ada keinginan untuk menggugurkan kandungannya. Tapi setelah menimbang dengan matang, hatinya menolak. "Saya sangat menyesal pernah ingin membuangnya," kata Ibu Antonia. Fakta ke-8. Carlo pernah meninggalkan pesan bahwa setelah kepergiannya akan ada tanda yang diterima orang tuanya. Itu pertanda ia sudah berbahagia di surga. Benar saja, beberapa tahun setelah kematiannya, Ibu Carlo mengandung lagi di usianya yang sudah senja. Pada umur 44 tahun, Antonia Acutis melahirkan dua anak kembar, Francisca dan Michel, yang kini berusia 9 tahun. Fakta ke-9. Pada 12 Oktober 2006, perjuangan Carlo Acutis untuk melawan leukemia berakhir. Ia meninggal dunia di bulan Rosario. Karena semasa hidupnya Carlo ngefans banget sama Santo Fransiskus Assisi nih, maka di saat-saat terakhir hidupnya, ia berpesan kepada orang tuanya agar dimakamkan di kota Assisi. Permintaan terakhir itu dikabulkan ayah dan ibunya. Fakta ke-10. Perjalanan iman Carlo sangat menginspirasi banyak orang. Pada 2013 lalu, proses Carlo untuk diangkat menjadi orang kudus dalam gereja Katolik dimulai. Pada 2018, dia dinyatakan sebagai venerabilis atau yang mulia. 1 Oktober 2020, 14 tahun setelah kematiannya, makam Carlo dibuka. Sungguh menakjubkan, tubuhnya masih utuh. Fakta ke-11. Gereja Katolik menetapkan tanggal 10 Oktober 2020 sebagai hari di mana si programmer remaja itu akan dibeatifikasi di Assisi. Misa beatifikasinya akan berlangsung di Basilika Santo Fransiskus Assisi, Italia. Saat ini, jenazah Carlo disemayamkan di Gereja Santa Maria Mayor Assisi, Italia, mulai 1 Oktober hingga 17 Oktober. Jasad yang masih utuh meski sudah dikubur selama 14 tahun itu menarik perhatian banyak umat. Ada yang datang hanya untuk melihat, ada juga yang datang untuk berdoa, termasuk mendoakan beatifikasinya. Itulah 11 fakta menarik tentang sosok Carlo Acutis, remaja Katolik yang hidupnya bisa dibilang sangat suci. Bagaimana menurutmu? Apakah kisah Carlo ini sebuah mujizat? Silahkan berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.